GSI Channel, cerdaskan akal, iman, dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GSI Channel, senang bisa jumpa lagi di segmen Kenal Tim Gerakan Sekolah Impian. Kali ini kita mau ngobrol dengan Ustadz Ahsan. Beliau adalah Kadif Bidang Tahfidzul Quran, sebuah divisi yang sangat penting yang bahkan menjadi jiwa, bahkan menjadi ruh utama di pondok pesantren. Assalamualaikum Ustadz Ahsan. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Antum agak lebih gemukan dikit daripada setahun yang lalu. Betul. Sejak habis nikah nggak tahu tiba-tiba agak memungkap. Sejak ada yang merawat terjadi pertumbuhan hormonal yang membaik. Oke. Asal dari mana Ustadz? Saya asli Padang tapi rumah sekarang di Medan. Oke. Dan sejarah latar belakang sekolahnya bisa kami tahu? Setelah tamat SD saya itu mondok di Sragen Ustaz, dekat Solo. Oh di Jawa? Di Jawa Timur? Tengah. Jawa Tengah? Jawa Tengah. Sragen. Itu dekat dengan Solo, sekitar 1 jaman dari Solo itu kota Sragen. Saya mondok di sana sekitar hampir 5-6 tahun gitu ya, sampai tamat SMA. Di situ ngafal Quran, di situ belajar bahasa Arab. Setelah itu saya ke kampus di STAI Imam Syafi'i Cianjur. S1 di situ, ngambilnya kuliah pendidikan bahasa Arab. Tapi sebenarnya walaupun pendidikan bahasa Arab, mata pelajarannya itu ada usuluddin, syariah digabung gitu. Kalau untuk ngafal Qurannya, saya di Sragen alhamdulillah sudah tamat. Alhamdulillah 30 juz ngafal Quran. Sudah khatam kubro juga, jadi baca juz 1 sampai 30 bil ghaib selama 2 hari. Saya 1 hari 15, besoknya 15 juz lagi. Setelah Oke, sebentar saya terangkan dulu ke sahabat GSI Channel. Tasmi' kubro itu tasmi' besar, membaca semua mushaf kalau bisa, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian istilah bil ghaib itu artinya tanpa mushaf. Iya, betul. Jadi secara sederhana menyetor hafalan 1 mushaf full. Kalau bisa 1 kali duduk. Tapi kalau enggak bisa dipecah. Dalam hal ini Ustadz Ahsan 2 kali duduk ya? 2 hari, iya. 2 hari 1 ya? 1 hari 15, besoknya lanjut dari juz 16 sampai 30. Masya Allah, lanjut Ustadz. Setelah itu aktivitas Quran saya nggak berhenti ketika saya tamat pondok. Ketika saya di kampus, sebenarnya kan memang di kampusnya itu bukan kampus Quran Ustaz. Kampusnya kampus ya belajar usuluddin segala macam. Tapi ada 1 guru Quran di situ, nerima setoran. Akhirnya saya setoran lagi gitu, setoran sanad dengan Syekh Mahir Munajjid dari Damaskus. Maksudnya di kampus itu betul diniyah biasa tidak takhasus Quran. Iya, tidak takhasus Tapi Quran. ada program khusus untuk Quran? Ada program khusus untuk Quran bagi mahasiswa yang mau aja. Oh keren, gitu. keren. Kayak kelas ekstrakurikuler lah ya. Ekstrakurikuler. Oke. Dan itu kita waktunya benar-benar ngambil waktu ekstra karena ngampus itu sampai siang dan di sela-sela waktu itu kita harus ngejar syekhnya, ngejar waktu beliau setoran. Dan setorannya itu setor sanad. Jadi standarnya tinggi sekali. Standarnya tinggi banget. Disetor dari awal sampai akhir. 1 kaca itu standarnya kan kalau biasa kita baca paling 2-3 menit 1 halaman tuh. Tapi kalau setoran tuh bisa sampai 7-8 menit. Karena tartil, bukan hader. Bukan hader. Jadi, informasi lagi untuk sahabat GSI Channel. Jadi ada 4 tempo bacaan dalam setoran Quran itu. Nah, yang disebut hader itu baca cepat. Nah, yang disebut tartil itu bahasa baca pelan sehingga hukum tajwidnya jelas, kemudian hak-hak dari hurufnya itu terdengar jelas bagi yang menerima sehingga mudah dikoreksi. Dan setor tartil ini berat banget. Iya, berat banget. Kita baca 1 halaman tuh udah ngos-ngosan. Jadi semua hurufnya dibaca dengan sempurna, mat wajibnya juga dibaca 5, mat jaiznya juga, beliau mat jaiz nggak terima 2 harokat, pokoknya harus 5-6 harokat juga dan sebegitunya lah. Alhamdulillah sekitar 2-3 tahun Ustaz. 2-3 tahun itu selesai ngambil sanad dari beliau. Jadi ketika lulus itu aktivitas saya setoran Quran sanad itu selesai juga gitu ketika tamat dari kampus. Tahun 2019 saya lulus. Keren. Sebenarnya kalau setelah itu kan saya ngajar tamat dari kampus.
Sebenarnya pun ketika saya yang kampus itu saya juga sambil magang juga. Jadi kan liburnya 2 hari tuh. Hari Jumat Sabtu libur kampus. Itu saya gunakan untuk ngajar juga sebenarnya. Saya ngajar setelah tamat dari kampus, itu saya pernah ke Kamboja. Pengabdian di Kamboja. Iya ngajar sih ya, kayak pengabdian juga seperti itu. Tapi jatuhnya udah kayak ngajar gitu. Oke. Di sana nggak nyampe setahun karena COVID, jadi pulang. Oh iya. Dan setelah itu baru ke SI. Setelah itu dari Kamboja saya ke SI langsung. Sahabat GSI Channel yang mulia, Ustadz Ahsan nih luar biasa, nggak diragukan lagi kemampuan hafalan Qur'annya. Bahkan di Sekolah Impian verifikasi bacaan, verifikasi tajwid itu berlangsung terus menerus. Bukan hanya untuk santri, tapi juga untuk guru. Jadi kami rutin mendatangkan syekh dengan sanad yang tinggi dan santri setoran, guru setoran. Dan Ustadz Ahsan ini termasuk yang sudah selesai tuntas setoran kubro 30 juz, luar biasa. Baik Ustadz, dalam dunia tahfidzul Quran, apa sih yang paling penting yang harus dimiliki seorang guru Quran atau musyrif-musyrifah? Oke. Menurut antum gimana? Kalau ini kan kita bicarain guru Quran Ustadz ya. Sebenarnya kemampuan kita menghafal gitu, kemampuan kita untuk ziyadah, setoran, tasmi itu pada akhirnya hanya akan kembali ke diri kita sendiri. Namun kalau untuk membimbing, mengajak orang-orang untuk bisa dekat sama Quran, ngajarin mereka Quran, bimbing mereka ngafal Quran, itu butuh sesuatu yang ekstra lebih dari itu. Jadi dalam perspektif pendidikan, walaupun itu hanya sekedar ngajarkan Al-Quran, tidak cukup seseorang itu hanya punya hafalan lancar, namun dia harus bisa membuat orang ini tuh terpaku dengan dia gitu. Harus punya kemampuan untuk mendekati santrinya, harus punya kemampuan untuk membuat santrinya mendengarkan apa yang dia katakan, sehingga ketika dia itu membimbing, santri itu ngikut apa yang dia katakan gitu. Oke. Baik, dari informasi Ustadz Ahsan tadi, idealnya musyrif itu harus kuat hafalan dan mampu mendekati santri. Iya. Misalnya nih Ustadz, ya qadarullah yang mau masuk ke Sekolah Impian itu ada yang hafal 30 juz, ada yang 20 juz, ada yang 10 juz. Tapi kalau kita lihat kualitas mendekati santri, bonding dengan santri itu bagus yang 10 juz, lebih baik diterima yang 10 juz daripada 20 juz. Terima di yang 10 juz. Oke, Walaupun karena dia punya iya. Oke, dalam perspektif pendidikan itu jauh lebih penting ya. Itu jauh lebih penting. Karena ada aspek-aspek penting untuk kita itu menghafal Quran. 3 aspek utama. Yang pertama itu kemampuan. Oke. Yang kedua itu mental, yang ketiga spiritual. Nah, kalau masalah kemampuan itu sebenarnya misalnya nih ada kemampuan itu kan santri nggak bisa ngafal karena kemampuan dia. Namun itu semua itu bisa diatasi. Kita juga punya materinya ya, kita punya materi R-Haki gitu Ustaz ya. Masalah kemampuan ini bukan masalah yang utama karena itu bertentangan dengan firman Allah juga gitu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Bahwasanya Al-Qur'an itu sudah dimudahkan. Jadi nggak ada istilahnya ngafal Qur'an itu sulit gitu. Karena pasti mudah kan Allah sendiri yang bilang mudah gitu. Dan itu pun kalau secara teknis kita bimbing anak agar tahu cara ngafal. Nah ngafal sedikit-sedikit dulu 1 ayat, 2 ayat, ngulang lagi. Terus kalau kamu lupa begini, nah harus diulang sekian kali biar kamu hafal. Nah itu tuh mungkin 1 minggu, 2 minggu selesai gitu urusan kemampuan. Si anak pasti bakal langsung tahu. Kalau urusan spiritual ya itu kan kedekatan seseorang dengan Allah ya. Jadi ibadahnya, doanya dan segala macam. Nah tapi masalah terbesar, masalah pendidikan terbesar saat ini terutama di bidang tahfidzul Quran adalah mentalnya dalam menghafal. Nah untuk membangkitkan mental menghafal ini mau nggak mau itu terkunci dalam 3 hal. Niatnya harus kuat, jihadnya harus kuat, sabarnya juga harus kuat. Keren gitu. Sahabat GSI Channel, sekedar informasi bahwa di Sekolah Impian kita punya beberapa kurikulum yang penting yang harus dilalui oleh santri sebelum dia menghafal. RBQ itu refleks baca Quran. Ini kita bentuk dulu bacaannya supaya bagus. Sehingga dia tidak ngafal dalam keadaan kondisi bacaan gak bagus. Kemudian RTQ ini refleks tajwid Quran. Hukum juga perlu dipahami. Kemudian pelan-pelan nanti akan dilatih ketika dia setoran,
murojaah, tasmi dan lain seterusnya. Kemudian RHQ, ini refleks hafal Quran. Kita kasih tahu trik tipsnya ngafal Quran itu gimana. Kemudian ada nanti RAQ, refleks analisatif Quran. Ini gimana sih caranya tadabbur, gimana sih caranya tafakur, dan luar biasa sekali penjelasan Ustadz Ahsan itu membuat kita bisa ambil 3 kesimpulan yang besar. Semua bisa menghafal Quran, tetapi masalahnya adalah pada mental kita. Seringkali kita bermasalah pada daya juang, sering bosen, putus asa. Nah ini yang perlu diselesaikan oleh guru atau musyrif atau musyrifah. Begitu ya Ustadz ya? Iya betul. Dan ini pun beberapa kali dibuktikan Ustadz. Sebenarnya masalah anak-anak itu adalah rata-rata masalah terbesar ngafal Quran itu nggak mau sabar, itu aja. Oke. Jadi kan gini, tips anak-anak nanya gimana Ustadz hafalan lancar segala macam. Ya udah ulang 20 kali, 50 kali, sabar apa enggak gitu. Nah, anak-anak enggak tahan kalau mau sampai di tahap itu. Padahal mau enggak mau, saya aja kan ngafal Quran dari 2011. Sekarang udah 2003, kurang lebih 12 tahun. Alhamdulillah masih bisa hafalan Quran tuh masih seger. Nah, jadi kalau kita untuk setia 1 juz biar lancar, kita konsisten baca 1 juz itu, kalau kita nggak tahan, ya gimana nanti kalau untuk tahun-tahun berikutnya, untuk hafalan yang lebih banyak lagi gitu kan. Jadi memang masalah terbesar itu adalah konsistensi, kesabaran itu hal yang paling sering kita temui terutama di pondok kita juga termasuk ya. Banyak anak-anak yang jadi kurang sabar gitu ketika ngafal, maunya cepat gitu. Jadi salah satunya dia ketika ngafal 1 halaman tuh, dia mau ngafal dulu sampai habis baru dia ulang. Akhirnya jadi nggak sesuai, padahal kan ngafal dikit ulang, ngafal dikit ulang, itu kan lebih baik. Nah dia tuh mau cepet-cepet nyampe 1 halaman tuh biar cepet kelar gitu. Ternyata ketika dia balik ke halaman yang sama, udah hilang lagi gitu, karena dia triknya salah juga gitu. Betul. Kan, nggak sesuai. Keren. Gitu sih. Sahabat Gasi Channel, jadi semuanya bisa menghafal Quran. Cuma kendalanya memang pada mental. Kita harus bangun kesabaran santri, kita harus bangun jihadnya santri, dan ini sangat penting banget perlu dipahami bahwa proses menghafal Quran itu bukan proses yang bisa berhenti, nggak bisa. Sekali kita menghafal Quran, aktivitas kita adalah menjaga, menguatkan, mengamalkan, dan itu bukan proses yang berhenti, tapi terus menerus sampai mati. Fakta ini membuat saya teringat, saya suka banget ucapan khas antum. Ketika beliau mengatakan untuk ziyadah butuh cinta, dan untuk murojaah, untuk mempertahankan, untuk mutkinin itu butuh setia. Itu keren banget Ustaz. Gimana? Tolong antum menjelaskan lagi. Oke, jadi ziyadah menghafal Quran itu butuh cinta, mutkin itu butuh setia. Kadang kan kita itu kalau tiba-tiba jatuh cinta sama sesuatu, itu kadang ada latar belakangnya. Bisa karena euforia, bisa karena ikut-ikutan, bisa hanya karena melihat luarnya aja, gitu. Kadang ada orang yang ngafal Quran tuh gara-gara itu, gitu. Misalnya dia melihat, wah banyak kampus buka beasiswa menghafal Quran, gitu misalnya. Atau wah banyak orang jadi imam gajinya gede, gitu. Akhirnya dia itu mau ngafal Quran gara-gara hal itu. Jadi Quran dijadikan tiket untuk hidup enak, untuk dapat pendidikan gratis gitu ya? Iya betul, untuk dapat hal-hal yang sifatnya tuh hanya sementara gitu di dunia. Nah itu kalau dia hanya terbawa euforia dalam dirinya aja gitu ya, itu nggak akan bertahan lama hafalannya gitu. Karena misalnya contohnya kalau kita ke istri kita juga gitu ya. Ya jadi kan awal-awal kita itu menikahi dia karena kita cinta sama dia. Namun pada akhirnya kita hanya melihat orang yang sama setiap hari, itu kan kita butuh setia sama dia seperti itu. Nah seperti itu juga hafalan Al-Quran. Kalau kita hanya mendekati Quran karena jatuh cinta sesaat aja, itu nggak akan bertahan lama. Namun untuk hafalan mencapai hafalan Quran yang ideal, hafalan Quran yang mutkin, bahkan mutkin 30 juz, itu kita butuh kesetiaan. Jadi apapun latar belakangnya, ya udah pokoknya harus didalami terus gitu. Sama kayak istri kita, apapun yang terjadi ya udah kita harus setia sama dia terus gitu. Kita nggak butuh
bahkan sampai di tahap kita nggak butuh alasan gitu. Nggak butuh alasan buat murojaah, nggak butuh alasan buat bertahan sama istri kita misalnya jentoy kayak gitu. Gitu sih kalau dari saya. Keren banget. Ini dalam sekali. Untuk ziyadah kita butuh cinta. Untuk mutkin kita butuh setia. Nah sekarang pertanyaan Ustaz. Supaya jatuh cinta sama Quran itu gimana? Supaya bisa setia sama Quran itu gimana? Oke. Kalau saya sih Ustaz, selalu mencari-cari alasan agar kita itu cinta sama Quran. Dan ternyata jawabannya itu ada di Al-Quran itu sendiri. Gitu. Semakin kita mendalami Al-Quran itu sebenarnya nggak mungkin kita nggak cinta sama Quran. Gitu. Berapa kali pun kita melihat bahwa karena saya paham bahasa Arab lagi ya kan, saya ditambah selain saya ngafal Quran saya kan bisa bahasa Arab, balaghah kan saya belajar. Itu berkali-kali saya nggak pernah bosan mendengarkan diksi Al-Quran gitu, diksi bahasa Arabnya gitu, nggak bosan-bosan gitu ya. Dan setiap kali baca tafsir selalu ada hal baru. Setiap kali baca terjemahan Al-Quran, dengarkan ceramah orang, tafsir Al-Quran selalu ada hal baru gitu. Jadi ketika informasi-informasi itu kita kumpulin, itu akan menyuburkan cinta kita kepada Al-Quran pastinya. Gitu. Keren. Jadi cinta itu datang, merebak, membunga, subur. Iya. Karena kita semakin mengenal yang kita cintai. Dan sungguh luar biasa statement Ustadz Ahsan. Di dalam Al-Quran setiap kali kita baca selalu ada yang baru. Selalu ada yang segar. Selalu ada yang menyentuh. Selalu ada yang keajaiban yang mengelilingi diri kita sehingga cinta itu merebak. Ya. Kalau untuk setia Ustadz? Kalau untuk setia itu lebih ke tanggung jawab sih Ustadz. Jadi ketika kita memutuskan untuk menghafal Al-Quran dan kita baca, kalau saya sih biasanya baca fadilah di dalam hadis dan ancaman juga saya baca. Ancaman untuk melupakan hafalan Al-Quran. Oke. Jadi itu akan menumbuhkan rasa tanggung jawab kita. Gitu. Rasa tanggung jawab bahwa ini tuh harus mungkin gitu. Saya juga sampai di tahap ini, sampai bisa... Sekarang sih kondisi hafalan saya alhamdulillah seger gitu. 30 juz tuh ada orang baca Quran nih saya tahu dia juz mana, surat apa gitu. Itu saya connect. Itu sampai di tahap ini tuh saya harus melalui fase yang ya stres juga gitu. Ketika baca 1 juz tuh salahnya 20, itu pernah ngerasain fase itu. Tapi tetap ketika hafalan ini enggak ditinggalin gitu. Tapi diulang lagi, coba deh siapa tahu sekarang salahnya berkurang. Bahkan sampai sekarang itu saya masih ada catatan juz ini salahnya di mana aja tuh ada catatannya gitu. Ya, jadi ada kertas, buku khusus, bahkan Quran saya juga penuh dengan lingkaran. Notes saya itu ada tulisan juz 3 halaman sekian saya salah, juz 4 halaman sekian saya salah gitu. Saya catat itu semuanya. Jadi itu lebih ke tanggung jawab. Keren. Gitu. Jangan sampai karena kita gak mungkin bukan berarti itu harus ditinggalkan gitu. Itu malah harus didapetin dengan baik gitu ya. Gitu sih kalau gimana untuk kita itu bisa mungkin gitu. Ya, luar biasa. Ini jawaban yang keren banget. Ustadz Ahsan menyimpulkan kalau cinta itu butuh pengenalan, pemahaman. Jadi tahu, kenal, dekat, intim, itulah cinta. Tapi kalau untuk setia itu kembali kepada diri kita. Tanggung jawab kata kuncinya. Setelah kita mencintai seseorang tidak boleh ditinggalkan. Setelah kita mencintai seseorang kita nggak boleh bosan. Setelah kita mencintai seseorang kita perlu menjaganya, perlu merengkuhnya semakin dekat dari hari ke hari. Inilah jawaban dari bagaimana cinta, bagaimana setia. Keren banget Ustadz Ahsan. Ini diskusi yang semoga bermanfaat bagi sahabat channel untuk jatuh cinta pada Quran dan untuk setia kepada Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.